Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ari AM. Saya adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Dan saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata. Saat ini saya sedang mengusulkan sertifikasi dosen, dan pada kali ini saya akan menerangkan RPS di dalam perkuliahan saya. Saya mengajar di Prodi Hukum, ya, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, dan membawakan mata kuliah Hukum Perdata dengan jumlah SKS 4 SKS yang setiap semester ganjil, tepatnya di semester 3, saya bawakan setiap tahunnya. Nah, di dalam mata kuliah itu saya membuat RPS dan memiliki 4 CPL. CPL pertama yaitu mampu membandingkan nilai-nilai dari luar dan nilai-nilai dari dalam sejarah pembentukan hukum perdata. CPL yang kedua yaitu menguasai penganalisaan perjanjian secara makro baik maupun mikro. CPL ketiga yaitu mampu menunjukkan pengaplikasian perjanjian sesuai dengan teknologi terkini. Dan CPL keempat yaitu mampu menunjukkan pengaplikasian keilmuan di dalam praktek, ya, dalam praktek penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Dalam RPS ini, ya, terdapat pula CPMK, ya, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 juga, yaitu CPMK pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian dan sejarah hukum perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami hukum perdata baik dalam arti luas maupun sempit, serta memahami sistematika dari materi hukum perdata tersebut. CPMK ketiga, mahasiswa mampu memahami aneka perjanjian, baik itu yang lahir dalam undang-undang maupun yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisa teori-teori keperdataan yang sangat relevan dengan masyarakat masa kini. Nah, pada mata kuliah ini, ya, RPS yang saya susun itu terdiri dari 14 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, saya membawakan materi sejarah hukum perdata, pengertian hukum perdata, dan sumber-sumber hukum perdata. Yang sebelumnya saya sudah melakukan kontra pembelajaran dengan mahasiswa yang saya ajar. Pertemuan kedua, itu materinya adalah hukum perdata dalam arti luas dan sempit, serta sistematika materi hukum perdata. Pertemuan ketiga, materinya adalah subjek hukum. Kemudian pertemuan keempat materinya adalah keadaan tidak hadir. Dan pertemuan kelima, saya membawakan materi domisili dan lembaga pencatatan sipil. Kemudian materi keenam, ini digabung dengan materi ketujuh, yaitu hukum perkawinan, karena materinya ini sangat luas. Jadi saya ambil 2 kali pertemuan, yaitu 6 dan 7. Kemudian pertemuan berikutnya ada pertemuan ke-8. Kegiatan saya dalam perkuliahan itu adalah memberikan UTS di pertemuan ke-8 ini. Jadi ujian tengah semester untuk menguji sejauh mana kemampuan mahasiswa saya memahami apa yang telah saya jelaskan dari pertemuan pertama hingga ke-7. Kemudian masuk pertemuan 9, ini saya gabung dengan pertemuan ke-10, materinya adalah hukum benda, karena ini juga adalah materi yang sangat panjang, sehingga saya gabung 9 dan 10. Kemudian berikutnya pada materi ke-11, ini saya gabung menjadi 3 pertemuan, 11, 12, dan 13. Itu materinya adalah hukum perikatan, karena ini juga sangat luas. Kemudian berikutnya pada pertemuan ke-14 dan ke-15, ini
saya berikan materi hukum waris. Karena ini juga luas ya, jadi 2 kali pertemuan. Kemudian pertemuan ke-16 itu saya berikan ujian akhir semester. Nah, di dalam perkuliahan ini saya memberikan poin-poin penilaian sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan atau menilai poin kehadiran itu sebanyak 20%. Kemudian tugas, saya masukkan tugas sebagai salah satu poin penilaian sebanyak 20% poinnya. Kemudian middle test atau ujian tengah semester itu saya berikan poin 30%. Dan UAS, ujian akhir semester atau final test, saya berikan poin 30%. Nah, inilah penjelasan dari RPS saya. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan pengajaran saya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama kembali dalam mata kuliah hukum perdata. Hari ini kita masuk pada materi yang ke-7 ya. Dan yang ke-7. Nah, sebelum kita mulai kuliah, materinya hari ini adalah poligami. Sebelum masuk kuliah lebih lanjut, saya mau perlihatkan dulu beberapa tampilan. Silakan diamati gambarnya. Bukan tipe gue. Lalu ini oh, lagi suka ya. Sedikit ya. Lalu ini silakan disimak, sebentar kita akan adakan diskusi singkat ya. Kalian itu benar sekali. 3 cinta, poligami tanpa dusta. Mantap ya. Saya tidak mau, bukan seperti saya menghasut kalian, tidak. Ini hanya sekedar ilustrasi aja ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-7. Nah, hari ini kita masuk pada materinya, ya. Jadi kita masih masuk di ranah hukum perkawinan, spesifik lagi di poligami. Jadi, oh ya, informasi tugas kalian minggu lalu itu sudah saya periksa, ya. Lumayan hasilnya dan yang bagus. Dan sebagai informasi tambahan, ini sudah pertemuan ke-7. Minggu depan pertemuan ke-8 kita sudah lakukan middle test. Jadi tugas yang minggu lalu saya berikan itu salah satu kisi-kisi. Diharap dipelajari ya. Sebelum saya masuk di kuliahnya tentang poligami lebih jauh, saya ingin menjelaskan apa yang maksud dengan poligami. Poligami ya, supaya jangan salah paham. Banyak di luar sana banyak kali kawin dan kita sudah poligami pada luar seperti itu. Jadi poligami itu berasal dari bahasa Yunani ya. Yunani ya, poligami sebagai suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan apa? Dan seorang perempuan. Siapa yang bisa jawab? Seorang Seorang wanita. Bukan seorang wanita. Apa bedanya kalau seorang sama kok? Lebih dari jadi suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan melebihi seorang wanita. Jadi laki-lakinya satu, ya lawan jenisnya di perempuan lebih dari satu dalam masa perkawinan yang sama. Tidak kata dalam masa atau waktu yang sama. Nah, sebelum masuk lebih lanjut lagi, saya ingin tanyakan dulu satu hal. Ini menjadi dasar materi pada hari ini, ya. Ada yang masih ingat pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 2004? Silakan ada tangannya. Tidak usah terlepas, ya. Intinya saya. Silakan. Apa satu ya? Silakan coba. Tahun 1974 pasal 1 itu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan seorang istri dengan tujuan untuk berumah tangga dan untuk hidup bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
bukan keuangan yang puasa. Dari UI pasal 1 itu bolehkah pria punya istri lebih dari satu? Angkat tangan yang menjawab. Tidak boleh. Betul. Sudah jelas ya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Selalu laki-lakinya ya. Ibu yang undang. Ya boleh. Kami musuh itu ya. Ikatan lahir berarti ya. Ikatan lahir artinya ikatan yang dapat dilihat dengan kesempatan. Ya. Artinya mereka tinggal serumah, mereka saling membantu dalam. Lihat, ikatan batinnya apa? Kasih sayang, cintanya. Mereka hak dan kewajiban. Ikatan lahir batin melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apa itu kewajiban batinnya? Tidak, apa kewajiban batinnya? Iya. Kalau kewajiban batin langsung mesti apa? Ya, kita dan malu. Ya, seks. Ya. Kalau satunya seks. Pintar di belakang pintar ya. Orang bilang orang Jumat. Saya masih sama saya. Ya, itu kewajiban batin. Ya. Kewajiban lahir misalnya suami bekerja, ya, mencari uang nafkah istri, ya. Kewajiban lahir lagi kalau istri apa kewajibannya misalnya membantu suaminya, ya. Oke, sudah paham ya. Nah sekarang kita menutup kelompok ini, menutup sedikit ini terkait gambaran tadi saya tampilkan. Silakan saya ingin bagi kelompoknya menjadi dua kelompok. Kelompok laki-laki di sini, di sana, kelompok perempuan di sini. Yang perempuan di sini. Oke, ini perempuan enggak? Kelompok semua ini? Aman ya. Oke, sudah terjadi kelompok ya, sudah bentuk kelompoknya. Saya mau tanya ini. Saya tanya kepada kelompok laki-lakinya. Ya, buat ini. Apakah kalian setuju pada poligami? Setuju Pak. Setuju Pak. Setuju Pak. Ada yang kalian tidak setuju? Setuju Pak. Setuju semua? Setuju Pak. Sekarang coba. Jangan malu-malu ya. Jangan malu berorientasi. Tidak ada alasan kalau tidak dilakukan. Perempuan sini apa yang tidak poligami? Setuju. Sekarang kita mau tanya yang laki-laki apa alasannya? Apa boleh setuju? Enak Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba sudah. Mana tahu tidak kata? Ya. Paling keselingkuh Pak. Setuju kalau bisa adil. Berarti ada yang bilang enak. Ada yang bilangnya setuju karena asal adil. Kalau selingkuh berarti setuju untuk mencegah perselingkuhan. Ya, betul Pak. Betul. Makanya setia dong. Apa alasan kalian sehingga menyatakan bahwa kalian tidak sepakat dengan poligami? Apalagi tidak dapat berlaku adil. Apa lagi? Yang lain? Biar bikin pertanyaan, biar bikin jawabannya juga sama-sama tiga alasannya. Kita dikasih. Karena kok kalian tidak setuju kenapa? Dan dibilang karena tidak dapat berlaku adil. Kita lihat tadi. Karena tidak mau dimadu. Ya. Apalagi yang ketiga kira-kira alasannya? Ya. Jadi alasan setuju ada, alasan tidak setuju ada. Nah sekarang kita masuk pada materinya. Mari ya, saya mau jelaskan materinya. Tapi sambil saya menjelaskan ini ya, sambil saya menjelaskan kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Saya buka peluang supaya jangan terjadi metode ceramah satu arah. Nah di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 3 ya. Di situ dijelaskan di ayat 1-nya ini berdukungan dari pengertian perkawinan tadi bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Tapi di pasal 3 ayat 2 sudah mulai berkeluar. Artinya pintunya difasilitasi. Yang semula menjadi asas monogami dan monogami satu istri satu itu monogami.
Dari sini maka yang mengatakan setuju dengan poligami ya boleh-boleh saja, karena memang dalam undang-undang pokok kita dasarnya itu memang kita dilarang poligami. Monogami dulu. Yang bilang tidak setuju, oh ya, yang setuju bilang ya, yang setuju. Kemudian di pasal selanjutnya di pasal 4, di pasal 4 itu di ayat 2. Nah, terkait isi tadi ya, suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan itu hanya dikabulkan jika memiliki alasan. Ini di pasal 4 ayat 2 ya. Alasan-alasan ini saya kenal, saya istilahkan dengan pintu 1 ya. Jadi mau poligami itu dikatakan 2 pintu ya mas ya, 2 pintu, ada pintu 1, ada pintu 2. Lewat itu pintu satunya berisi 3 poin, namanya 3 alasan ya. Kira-kira ada yang bisa tebak kira-kira alasannya? Laki-laki apa alasannya kalau mau berpoligami? Hah? Apa lagi? Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai iya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Sekarang tadi kelompok perempuan, kalau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, wajar nggak suami istri lagi? Wajar. Apalagi kira-kira alasan yang kedua? ada istri mendapat cacat, tidak dapat disembuhkan. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Menurut kalian bagaimana ini yang perempuan? Jadi wajar yang jadi alasan untuk poligami? Cacat badan itu bisa hilang jadi 1, hilang dirinya bisa hilang atau punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Misalnya apa kira-kira penyakit yang tidak disembuhkan? Kanker. Bisa. Getah bening. Iya, kelenjar getah bening. Itu masih ada. Ya. Masih jarang itu disembuhkan. Atau udah basah. Sebenarnya ini alasan kalau saya pribadi sih tidak manusiawi. Ya kan, anggap sudah lama hidup, sudah ada anak 10, baru dikasih udah basah sama Allah sama Tuhan. Tiba-tiba ini jadi alasan. Lalu egois kalau bisa, tapi itulah pembentuk undang-undang. Ya. Apalagi yang ketiga, ada 3 alasan. Istri tidak dapat melahirkan istrinya memberikan kewajiban banting. Ia diminta berapa kali pun selalu siap sedia, tidak pernah jatuh, selalu fit. Malam Jumat, malam Senin, semua malam. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Tapi ini belum punya anak. Apakah ini wajar jadi alasan? Wajar. Dan perempuan wajar? Bisa ini ya sifatnya relatif. Artinya apa? Bukan atau alternatif. Jadi alasan ini sifatnya alternatif. Tahu alternatif kan? Ya, salah satunya terpenuhi sudah boleh. Jadi tidak harus tiga-tiganya, jadi ringan. Ya, tidak harus terpenuhi tiga-tiganya. Jadi cukup kalau istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami sebagai istri, boleh jadi alasan. Atau dapat cacat badan, penyakit yang terjadikan, atau tidak memiliki keturunan. Salah satunya tidak memiliki keturunan. Salah satunya terpenuhi sudah boleh menjadi
alasan untuk melakukan poligami. Berarti poin pintu 1 sudah terpenuhi. Tidak harus tiga-tiganya. Nah selanjutnya di pasal 5 ya, di ayat 1 dikatakan jika permohonan itu mau dikabulkan oleh hakim selain alasan tadi harus punya syarat. Syarat ini sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semua. Selama tak mungkin memang harus tiga-tiganya. Nah syarat ini saya namakan, saya istilahkan pintu kedua. Jadi pintu kedua itu disebut syarat ya di pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Yang pertama syaratnya apa? Ada ingat? Ada sudah pernah baca? Apa dia? Harus mempunyai itu. Ya, yang perempuan kuasai ini syaratnya. Saya tidak ada punya suami, sudah banyak, mau poligami tanya dulu. Sudah ada gigi dari saya. Kan kuasakan itu. Pertama harus ada izin dari istri. Waalaikumsalam. Asal mas, depan ya. Jangan masuk kamera, ya begitu. Nah, syarat kedua apa? Ada yang tahu syarat kedua? Betul. Saya begitu pengusaha. Ada kepastian dari suami bahwa dia mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Ini gampang dipenuhi bagi orang kaya. Apalagi syarat ketiga? Ada jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Ini keadilannya ini keadilan bagaimana dulu? Ada dua keadilan sini. Keadilan dari segi harta, ya, dan keadilan dari segi tadi nafkah. Tidak ada keadilan nafkah lahiriah, nafkah batiniah. Kalau batiniah laki-laki tidak masalah ya, ya dibagi-bagi saja. Satu minggu berapa hari itu? 7 hari. Jadi dibagi saja 2. 3 hari sama istri pertama, 3 hari sama istri kedua. 1 harinya ambil sendiri dari hotel. Supaya adil, ya tuh. Iya. Susah. Kalau keadaan dari segi materi, ya tadi kemampuan tadi belum orang kaya, istri pertama diberikan mobil apa sekali yang paling bagus kira-kira? Itu keadilan dan segi materi. Kalau istri pertama diberikan rumah yang ibaratnya istrinya rumah saya di Beteng itu berapa? 2 Beteng. Beteng itu luasnya 10 kali 14. Biasa. Makanya yang kedua juga kasih 10 kali 14. Supaya adil sampai modalnya. Sama isinya, sama. Adil. Ada silakan. Oh sekarang mau tanya apa? Gitu ya. Nah itu materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ayo dong tanya. Soal ini saja. Sudah paham semua aku tiba-tiba dari dalam hati? Sudah paham ya? Oh. Sudah paham semua ya? Kalau terlibatnya sudah paham? Terlibatnya paham? Lupa, dia lupa kewajiban batin. Kewajiban batin itu kewajiban yang tak nampak oleh mata, ya. Jadi saling membantu, kapit, ya. Kasih sayang, memberikan kasih dan sayang itu kewajiban batin. Anda pernah dengar sering malam Jumat? Salah satu kewajiban batin di malam Jumat. Ya, silakan. Pak, bagaimana itu kalau makanya kalau suaminya minta istri sama istrinya berpoligami, tapi tidak disimpan sama istri tapi suami tetap berpoligami? Ini ada pertanyaan bagus ini, Pak. Bagaimana kalau suami minta izin kepada istri untuk berpoligami, tetapi istri tidak menikah dan suami tetap berpoligami? Yang ditanyakan dari apanya, keabsahannya atau apanya? Semuanya. Saya jawab dulu ya. Keabsahannya.
Jadi dalam undang-undang perkawinan kita tidak menjelaskan tentang keabsahan berpoligami. Ya. Jadi kalau kita mau tahu apakah poligami itu sah apa tidak, maka kita kembali kepada keabsahan perkawinan. Ingat dalam pasal 2 ya dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Jadi ikuti agamanya. Kalau agama Katolik, tidak boleh poligami Katolik. Apa Katolik di sini? Katakan. Tidak boleh poligami, tidak boleh ya? Tutup. Tutup. Berarti kalau poligami tidak ada ceritanya yang beragama Katolik untuk berusaha. Efeknya pada administrasi. Yang istri kedua dikasih ya, kita bawa tangan, itu tidak usah. Anaknya nanti kalau udah KTP bisa ya tanya. Tapi sekarang ada pembaruan, ada pembaruan cara pembuatan kartu keluarga. Ada lain. Jadi kesimpulannya apakah boleh suami berpoligami tapi izin istrinya? Jawabannya ada dua. Kalau kita mau dari segi jawaban normatif, tidak boleh dalam ada izin. Syarat, ingat, syaratnya bersifat kumulatif. Artinya semua syarat harus terpenuhi. Satu syarat yang terpenuhi, ya, yang salah satunya dari izin istri, maka tidak boleh. Dari segi normatif. Dari segi sosiologis, ya, terserah Anda silakan. Baik, untuk menutup perkuliahan ini. Naikkan selembar kertas. Saya ingin kalian menjawab pertanyaan secara singkat dari saya. Satu. Alasan berpoligami memiliki sifat apa? Tadi saya sebutkannya memiliki sifat apa? Yang kedua, ada berapa pintu jika seorang suami ingin berpoligami? Sebutkan masing-masing pintunya. Saya ingin sebutkan yang jelaskannya. Sebutkan masing-masing pintunya. 2 nomor, silakan. Tulis namanya, jangan lupa tulis nama kalian. Oke, saya hitung sampai 3 kumpul ya. 1, 2, 3, kumpul sekarang. Itu dong.